Perkenalkan, nama saya Gracia Wulan dari kelas 12 MIPA 4 akan melakukan pembuatan es putar. Untuk penilaian sumatif kinerja kimia, penerapan penurunan titik beku larutan pada pembuatan es putar. Tujuan percobaan ini adalah untuk memahami penerapan penurunan titik beku larutan pada pembuatan es putar sederhana. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan adalah susu cair secukupnya, es batu secukupnya, dan baskom. Setelah itu, kaleng yang bulat seperti ini dan ada tutupnya. Setelah itu, garam kasar, gelas, dan juga sendok. Masuk ke dalam langkah pertama percobaannya. Masukkan es batu yang sudah dipecahkan ke dalam baskom. Setelah itu, kita beri taburan garam pada es yang sudah kita pecahkan. Setelah itu, masukkan kalengnya. Buka kalengnya, lalu kita masukkan susu cairnya. Setelah itu kita tutup kalengnya. Kita masukkan ke dalam tumpukan es batu ini. Ya, taruh. Lalu setelah itu, kita putar kaleng biskuitnya searah dengan jarum jam. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie. A side step right left to my beat. Jadi, topik pembahasan hari ini adalah tentang penurunan titik beku larutan. Titik beku adalah suhu suatu zat tertentu pada saat mengalami perubahan dari fase cair ke padat. Ketika suatu zat sudah mencapai titik bekunya, maka zat tersebut dapat mengalami pembekuan. Penurunan titik beku ini dapat terjadi ketika adanya penambahan zat larut ke dalam sebuah larutan. Penurunan titik beku ini adalah selisih antara titik beku pelarut dan titik beku larutannya. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada zat terlarutnya, tetapi bergantung kepada konsentrasi zat larutnya. Apabila ke dalam sebuah zat
pelarut ditambahkan zat larut, maka akan terjadi penurunan tekanan uap jenuh. Jika penurunan tekanan uap jenuh ini terjadi, maka dapat mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Itu artinya larutan akan membeku di suhu yang lebih rendah. Dalam perhitungan kimia, penurunan titik beku ini bisa ditandai dengan delta TF atau delta TB. Contoh dari penerapan penurunan titik beku adalah seperti di negara-negara yang bersalju. Jadi, mereka menaburkan garam NaCl atau CaCl2 ke jalan-jalan yang bersalju untuk menurunkan titik beku saljunya sehingga bisa kembali menjadi air. Nah, mereka melakukan itu dengan memanfaatkan sifat koligatif larutan, yang mana semakin tinggi konsentrasinya itu. Jadi, semakin tinggi konsentrasi dari garamnya, maka semakin menurun titik bekunya. Jadi, tadi telah dipraktekkan bagaimana penerapan penurunan titik beku larutan pada pembuatan es putar sederhana. Jadi, kaleng berisi susunya itu ditempatkan pada wadah yang sudah diberi es dan diberi garam juga sambil diputar-putar. Tujuannya adalah agar susu yang ada di kaleng itu bisa membeku. Proses pembuatan es putar ini sebenarnya sama seperti konsep penurunan titik beku. Sebenarnya titik beku air itu adalah 0 derajat. Tapi susu ini kan sudah berisi komponen-komponen lain, zat-zat lain, tidak hanya air. Jadi untuk membekukan susu itu membutuhkan suhu yang kurang dari 0 derajat. Artinya diperlukan lagi suhu yang lebih dingin agar susu itu bisa membeku. Jadi kesimpulannya adalah pembuatan es putar sederhana ini termasuk ke dalam konsep penurunan titik beku yang terjadi antara garam, es batu, dan susu yang ada di dalam kaleng itu. Awalnya titik beku dari air itu adalah 0 derajat. Tetapi karena dalam susu itu terdapat banyak komponen-komponen, maka komponen-komponen lain selain air, maka titik bekunya lebih rendah daripada 0 derajat. Dan es batu yang telah ditaburi garam tersebut membuat titik beku dari es batu tersebut lebih rendah daripada 0 derajat juga. Jadi terdapat penurunan titik beku. Nah, setelah itu terdapat penurunan titik beku di sekitar es batu, sekitar kaleng tersebut, sehingga ketika kita putar kaleng itu di sekitar es batu dalam wadah itu akan membuat es. Jadi kesimpulannya adalah pembuatan es putar sederhana ini termasuk ke dalam konsep penurunan titik beku yang terjadi antara garam, es batu, dan susu yang ada di dalam kaleng itu. Awalnya titik beku dari air itu adalah 0 derajat. Tetapi karena dalam susu itu terdapat banyak komponen-komponen, maka komponen-komponen lain selain air, maka titik bekunya lebih rendah daripada 0 derajat.
dan es batu yang telah ditaburi garam tersebut membuat titik beku dari es batu tersebut lebih rendah daripada 0 derajat juga. Jadi terdapat penurunan titik beku. Nah, setelah itu terdapat penurunan titik beku di sekitar es batu, sekitar kaleng tersebut, sehingga ketika kita putar kaleng itu di sekitar es batu dalam wadah itu maksudnya akan membuat susut di dalam kaleng tersebut akan membeku. Sekian dari hasil praktikum saya. Terima kasih.